kan. Uang jajan kamu hanya tinggal 55.000 ya, usahakan cukup untuk 10 hari ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama sekarang lagi ngapain ya? Aku tiba-tiba kok kangen banget sama mama. Teringat olehku bahwa ternyata tepat hari ini dari 3 tahun yang lalu aku meninggalkan rumahku di Jakarta. Kedua orang tuaku mengantarkanku ke kampung yang aku kenal sekarang. Kampung di mana nenek dari ayah keduaku tinggal sendirian. Aku sendiri tidak pernah meminta menjenguk nenek di kampung, apalagi sampai tinggal bersamanya. Meski sayang nenek ke aku lebih dari yang aku kira, tetap saja tidak bisa mengubah pendirianku. Sekali tidak, tetaplah tidak. Tapi apalah daya, mama memaksaku untuk pindah sekolah dan tinggal di kampung bersama nenek sebagai hukuman atas semua ulahku. Jika ingat semuanya, rasa benciku sama mama seakan tidak bisa ditolerir. Lebih dari itu, mama mengharuskan aku sekolah plus pondok dan menginap di asrama. Sementara nenek tetap tinggal sendirian. Tidak pernah tergambar olehku kalau aku akan tinggal dan bersekolah di kampung, apalagi sampai masuk pondok pesantren. Aku sendiri tidak tahu mengapa aku begitu membenci sebuah kata bernama kampung dan pondok. Alasan sederhana yang jelas bisa diterima olehku barangkali karena aku merasa di kampung tidak ada internet, tidak bisa shopping, dan jauh dari sebuah kemewahan dan kebebasan hidup. Sementara kalau aku masuk pesantren, aku akan terkunci diri dan harus bertunduk pada sebuah aturan baku yang melarangku menggunakan smartphone dalam keseharianku. Hakikat ini ternyata sangat membelenggu perasaanku yang sukar untuk aku terima. Aku benar-benar merasa terasing dan terpenjara dalam hidup. Sepeninggalan papa dan mama kembali ke Jakarta 3 tahun lalu itu. Sejak itu pula papa dan mama tidak pernah lagi bertanya kabar apalagi menjengukku. Aku sendiri tidak tahu mengapa papa dan mama tidak lagi peduli sama aku. Entah karena faktor kesibukan di kantor atau barangkali memang sudah lupa. Lupa? Benarkah mama lupa sama aku, sama anak kandungnya sendiri? Rasanya tidak mungkin banget. Kalau papa aku percaya karena dia hanya papa tiriku. Tapi bagaimana dengan mama? Kalau mama tidak peduli lagi dan lupa sama aku, mengapa semua kebutuhanku tetap terpenuhi selama di sini? Meski mama membatasi jatah bulananku dengan harapan agar aku bisa belajar hidup sederhana. Toh aku tidak pernah merasa kelaparan, apalagi sampai menunggak berbulan-bulan administrasi sekolah. Kuakui memang apa yang dilakukan mama dengan mengirimku ke pondok pesantren ternyata semata-mata ingin menyelamatkan hidupku yang sudah berantakan dan tidak karuan.
Bagaimana tidak, waktu itu aku sudah kerancingan dengan teknologi gadget dan terperosok jauh oleh pergaulan liar dari teman-temanku di kota besar. Kebebasan itu bisa aku teguk tentu karena papa dan mama sibuk sendiri dengan pekerjaannya tanpa pernah memperhatikanku. Kedua orang tuaku sendiri beranggapan kemewahan yang diberikan pada anaknya sendiri ini merupakan wujud rasa sayangnya pada anak. Namun ternyata kebebasan dan kemewahan yang diberikan pada anaknya ini ternyata berujung petaka. Suatu hari aku didapati telah dilarikan ke rumah sakit dan waktu itu kondisiku sangat kritis akibat keasikan bermain games lebih dari 16 jam lamanya tanpa henti dan tanpa tersentuh makanan sama sekali. Berangkat dari peristiwa tersebut, akhirnya pondok pesantren menjadi pilihan yang diambil orang tuaku karena mereka yakin kehidupan di pesantren pasti akan lebih teduh, sejuk dan bersahabat demi membentuk karakter dan jati diri yang kuat berbekal keimanan yang berlandaskan Islami. Andaikan mama tahu, Hafiz versi yang dulu sudah terbuang jauh. Hafiz sekarang lahir dengan jiwa yang baru seperti yang mama harapkan. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupanku memang berubah 360 derajat. Aku telah menjadi anak berjiwa santri yang menganggap pesantren sebagai rumahku yang mendamaikan. Bahkan aku lebih betah tinggal di pesantren daripada tinggal di rumah nenek, yang selain sepi juga tidak ada teman di sana. Fis, sudah masuk. Loh, kok kamu menangis? Kenapa? Bener gak apa-apa? Yang empat, Pak. Ada empat. Nah, itu semuanya ada artinya masing-masing, ya. Coba arti daripada amanah itu apa? Siapa yang tahu, angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi Bersepeda pakai tas mau kemana ya? Lihatnya di mana? Di utara SMP. Kemana ya Pak perginya Hafiz? Saya kurang tahu juga ya, masalahnya saya sendiri juga sama Hafiz jarang ngobrol secara pribadi. Mungkin Pak Hafiz sendiri yang setiap hari berada di pondok barangkali tahu apa masalahnya Hafiz seperti apa. Kemarin sih saya lihat Hafiz menyendiri, terus pernah saya hampiri, katanya kangen, sudah 3 tahun nggak dijemput sama orang tuanya, terutama sama mamanya yang di Jakarta. Mungkinkah dia ke Jakarta Pak Abu? Nekat sebelum saja bilang. Ini masa ke Jakarta? Ya nggak mungkin sepeda lah, barangkali kan dia dititipkan di stasiun atau apa, naik dari stasiun atau kereta api atau mungkin terminal. Kan bisa jadi, bisa saja Pak. Bisa jadi sih. Tapi masa senekat itu? Ya yang namanya anak kangen bisa juga sih. Bagaimana nih Pak Abu? Gimana kalau kita cari bersama, kita bagi menjadi 2. Bisa juga. Pak Abu mau kemana ya carinya ya? Saya ke stasiun, Pak Riza ke terminal atau wakil lagi. Baiklah kalau gitu. Baiklah kalau gitu juga saran berangkat saya. Ya, langsung kita sekarang. Sudah Pak Abu, misalkan nanti Pak Abu menemukan si Hafiz, segera calling saya ya, Ya, nanti kabari saya. Oke, sekarang kita berangkat ya. Yuk, langsung berangkat. Ya.
Hafiz, malam-malam gini mau ngapain di stasiun? Anu Pak, saya mau pulang ke Jakarta menemui Mama. Bisa. Ya, kita dapat gratis. Kalau mau menemui Mama besok, Pak, saya Pak temenin. Beneran ya Pak, Bapak menemui saya ke Jakarta. Ya. Tapi sekarang pulang ke pondok. Ya. Habis mobilnya sudah matang, ayo berangkat. Ya. Pelan-pelan. Ya. Di ketika aku sakit seperti ini, hanya Pak Abu, Pak ZA, dan teman-teman pondok yang paling dekat denganku menemani dan merawatku. Aku jadi berhutang budi pada mereka. Andaikan Mama ada di sini, mungkinkah dia bisa sebaik teman-temanku? Ataukah dia masih tetap sibuk dengan pekerjaannya? Ini calon anak muda ada yang mau ikut enggak? Dua saja tapi nggak bisa banyak-banyak ya. Bawa sama Faruk mau ikut. Ya udah sini di belakang ya. Rencana mau kemana ini kita, Pak? Kalau menurut saya itu Baramedika itu yang buka 24 jam ya. Masalahnya ini sudah masuk hari Minggu. Bagaimana kalau kita ke sana saja Pak Habib? Ya oke, kita langsung ke sana aja. Sudah, nggak usah sedih, yang semangat dong. Di sini kan aku masih ada bapak, ada ibu Tima, ada Pak Abu, ada yang lain yang saya doakan. Ya jangan sedih ya, semangat dong. Mana semangatnya? Mencas. Oke, ngomongnya udah dekat dulu ya. Lihat tuh, Adi datang membesuk kamu mewakili teman-teman pondok. Ya, sebenarnya ada sedikit uang jajan hasil aturan teman-teman pondok. Kok dapat cipi-cipi aku jajan. Dari kemarin saya aku banyak.
sudah sembuh. Alhamdulillah dokter sudah mengizinkan habis pulang. Alhamdulillah. Mama kok jadi pulang? Banyak kemarin katanya nggak bisa. Awalnya memang begitu, karena sebentar lagi liburan semester. Tetapi setelah Mama melihat kamu terpucuk di rumah sakit, Mama tidak tega dan Mama berubah pikiran, lalu pulang lebih awal dari yang Mama rencanakan. Oh iya, ternyata anak Mama bisa berubah juga ya. Jadi seorang santri ya. Iya, santri sang calon kiai. Santai lagi. Gus mau bisa itu loh. Oh, di sini kan tidak ada yang saya kata ini. Semua orang juga tahu. Tidak dimakan lagi pula apa salahnya Pak? Kalau saya kan habis dari mau Gus kek, mau Gus kek, terserah saya. Ya, saya lang.